Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, di sore hari ini kita semua diberikan kemudahan dan juga kesehatan serta nikmat yang paling besar, nikmat keimanan dan juga keislaman, hingga kita bisa meneruskan pembahasan kita di hari Rabu sore ini, yang kita akan membahas seputar masalah kiamat. Mungkin ini menyambung di pembahasan 3 bulan yang lalu ya. Salam itu ingat 3 bulan. Karena waktu itu temanya seputar tauhid, jadi baru dilanjutkan sekarang ya. Ada hikmahnya ya. Karena waktu itu ada Ustadz, saya tidak akan sebut namanya, itu dari pemuda gitu ya, yang mengoreksi video saya ya di YouTube gitu. Tapi ternyata beliau yang salah gitu ya, gitu. Saya nggak mau panjang lebar, pokoknya nama itu hikmahnya gitu ya. Tungtungna no di YouTube ada 44 yang nonton gitu ya. No biasana ngan tiluan gitunya, opatan atau mun nambih katanya biasa 44 utamanya ya, eta hikmahna gitu. Jadi ada hikmahnya walaupun tidak sampai terbahas tentang kiamat gitu ya. Waktu itu hanya membahas tentang tauhid ya gitu. Ya, segala sesuatu ada hikmahnya ya. Ketika manusia itu dikoreksi, itu ada hikmahnya juga gitu. Tentunya jumlah view gitu ya, yang tidak diharapkan ternyata bertambah juga gitu ya. Masya Allah gitu ya. Tapi emang kebanyakan ketika semangatnya baru sampai situ ya gitu. Benten judulnya biasa-biasa mah gitunya gitu. Nah itu hanya sebagai intermezzo saja dulu ya, sebelum kita melanjutkan tentang kiamat gitu ya. Jadi sudah dibahas tentang dekatnya hari kiamat ya gitu. Nanti akan kita bahas tentang tanda-tanda kiamat. Tapi kita ketahui dulu bagaimana pembagian dari kiamat ya gitu. Dan para ulama itu berbeda pendapat ya tentang pembagian kiamat itu. Ada yang kiamat itu cuma 2 ya, ada kiamat sugro dan kubro gitu ya. Itu saja gitu. Ada yang kiamat itu 3 katanya. Kiamat itu sugro, ada yang wusto, ada yang kubro gitu ya. Jadi ada yang kiamat kecil, ada yang pertengahan, ada yang kiamat besar gitu. Oh, kiamat Gitu. besar. Nah, kiamat kecil contohnya kematian, itu kan kiamat kecil tuh ya. Kematian si fulan gitu ya. Nah, itu kematian itu adalah kiamat kecil gitu ya. Terjadinya bencana gitu ya. Nah, itu juga kiamat kecil ya. Terjadinya virus gitu ya, gitu. Kalau kiamat besar itu nanti hari kiamat yang hancurnya dunia ini, itu kiamat besar gitu. Maka Kiamat akhir kan ketika yang seperti 3 ya. Ada kiamat kecil tadi ya, yang sugro, terus kiamat wusto gitu ya. Kiamat sugro itu namun Sugro itu yang kecil gitu, kematian, bencana, terus gempa gitu ya.
itu kecil itu ya. Kiamat gede naon? Terus kiamat wusto. Nah, kiamat wusto itu yang pertengahan, yang mengantarkan kiamat kecil tidak ya, kiamat besar tidak gitu. Artinya pertengahan antara kiamat kecil dan kiamat besar gitu. Ya, seperti orang yang dinilai sedang sakit gitu ya. Kemudian tidak mendekati kematiannya, tapi sakit biasa gitu ya. Nah, para ulama dia mengatakan itu kiamat wusto ya gitu. Jadi dia masuk ke kematian tidak gitu ya. Masuk ke kiamat besar enggak, pasti itu mah jelas. Atau misalnya seperti tanda-tanda yang lain nantinya yang akan kita bahas. Tapi mayoritas atau jumhur itu pembagiannya cuma dua ya, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro gitu. Nantilah bisa kita perjelaslah di pertemuan berikutnya ya, supaya kita tidak terlalu panjang tentang ini ya gitu. Yang pastinya tentang kiamat sugro diterangkan dalam surah Luqman ayat yang terakhir ya. Innallaha indahu ilmus sa'ah ya gitu. Jadi di sisi Allah itu ya, sesungguhnya di sisi Allah ilmu tentang kiamat gitu ya. Jadi semuanya ilmu tentang kiamat itu di sisi Allah ya. Tentang kebaikan dan keburukan itu kan itu di sisi Allah gitu. Yunazzilul ghais ya. Dan dia menurunkan hujan gitu ya. Atau angin gitu ya. Mengutus angin. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim gitu ya. Kelahiran gitu ya. Dia tahu gitu ya. Ini apakah laki-laki atau perempuan, dia tahu gitu. Sekarang kan ada teknologi riset gitu ya. Yang menentukan kalau si anu begini nanti jadinya laki-laki. Kalau nanti faktanya seperti ini jadinya perempuan gitu. Itu Allah alam gitu ya. Itu riset manusia ya gitu. Nah, saya nggak tahu itu ya tentang variabel-variabel gitu ya. Pengerti untuk itu semuanya. Yang jelas bagaimana hanya Allah yang tahu gitu. Kemudian wa ma tadri nafsum mada taksibu goda gitu. Dan tiadalah seseorang tahu apa yang diusahakannya besok tuh. Apa yang terjadi untuknya besok. Besok kita tidak akan tahu gitu ya. Apa yang terjadi pada kita gitu. Bawa misalnya ditabrak entog gitu ya. Atau bawa ditabrak ayam gitu. Gitu. Ada kejadian. Atau misalnya kejadian-kejadian yang tidak terduga gitu ya. Yang sering menjumpai kita. Makanya kita selalu berdoa ya, termasuk ini di sore hari gitu. Kita sering berdoa ya, Allahumma inni a'udzubika gitu. Min syarri ma apa? Aku berlindung ya. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan ya. Jadi berlindung dari keburukan. Fi hadhil lailah gitu. Di sore hari maksudnya ya. Kalau di malam hari itu kan, kalau lailah itu kan malam ya gitu. Cuman karena ada yang menjelaskan ya, bisa asar, bisa maghrib gitu ya. Gitu. Jadi tempatnya zikir sore itu bisa dari asar, bisa dari maghrib gitu. Ada yang bilang dari asar gitu. Jadi ada yang mengatakan itu dari sore hari gitu ya. Lailah itu tidak mesti dari malam gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang mengatakan fi hadhil lailah
itu dari maghrib gitu ya. Allah alam. Itu memang masih perselisihan sampai sekarang ya, tapi yang jelas kita berlindung gitu. Berlindung dari kejelekan gitu. Jadi kita ucapkan ya nanti di kitab Hisnul Muslim gitu ya. Nanti kita jelaskan nih bagaimana doa pagi dan sore ya. Ada itu ya. Kita di paginya berarti itu asbahna wa asbahal mulku lillah gitu kan. Dan seterusnya kan. Nah, kalau di paginya dengan lafaz yang berbeda itu nanti ada penjelasannya gitu ya. Ya sementara mah baca aja dulu gitu ya. Baca aja dulu gitu kalau nggak hafal ya. Ada di Google gitu ya. Itu hadisnya sahih gitu ya. Tentang doa pagi dan sore. Ya kita amalkan gitu ya. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi besok gitu ya. Gitu. Kita nggak akan tahu. Jadi untuk mewanti-wanti kita dan mengantisipasinya gitu ya gitu. Adalah dengan berdoa gitu. Dengan itu diantaranya ada jaminan perlindungan dari kemudorotan gitu ya. Ada gitu. Jadi tidak akan kita ketahui apa yang terjadi pada kita, apa yang diusahakan kita pada besok gitu ya. Misalnya ya hal-hal yang kecil mah itu mah sudah jelas gitu ya. Misal kehilangan HP itu kan tidak pernah diduga gitu ya. Nah anjing teh teka pikiran ical HP teh-nya. Teh teka pikiran pisan teh. Atau kayak kiamat sebenarnya kan bencana untuk pribadi gitu ya. Kiamat teh gitu. Kayak icalan HP teh gitu. Nah disimpan di mana gitunya? Atau katipu gitunya? Atau anu nyandak gitunya? Nah itu. Jadi selain kita waspada gitu ya. Nah itu diantaranya dengan doa. Tidak cukup dengan waspada saja gitu ya. Anggo masker itu pastinya. Protokol ya. Tapi tidak cukup oleh masker saja gitu ya. Tapi diantaranya doa dan sisanya tawakal kepada Allah gitu. Maka itu akan menghindarkan kita dari keburukan-keburukan. Kalaupun keburukan kepada kita misalnya kena gitu ya, minimalnya kita terlindung dari keburukan selanjutnya gitu. Misal gitu ya. Jadi bicara kayak gini ya. Nggak apa-apa ini karena kita sedang menerangkan ayat ya. Misal tadinya mau pergi gitu ya, mau berangkat ngajar gitu ya, sama si fulan gitu ya, bareng gitu ya, naik kendaraan kah gitu kan. Tapi qadarullah gitu ya, si fulan itu membatalkan gitu ya, nggak jadi gitu ya ngajar teh. Saat itu maka tentunya hal itu kan hal yang kurang baik gitunya ya. Misalnya gitu ya. Kalau di sisi pikiran kita gitu ya, kurang baik gitu ya. Ya nggak tahu lah alasannya, misalnya alasannya ya yang negatif misalnya gitu. Kita nggak bicara alasan positif ya. Gitu. Ini kan karena kita bicara tentang kiamat nih ya. Gitu. Alasannya misalnya negatif gitu ya. Entah malas, entah hujan gitu lah gitu ya. Setelah itu ternyata dia ketika malasnya misalnya, kemudian dia pergi. Pada waktu harusnya berangkat bareng gitu ya. Pas perginya dia itu tertabrak gitu. Bawa-bawa gitu ya. Nah tertabrak. Akhirnya kita berpikir, oh alhamdulillah gitu ya. Allah batalkan acara hari ini. Karena hikmahnya bisa jadi kalau ikut, bagaimana kalau tertimpa musibah juga. Nah itu. Jadi
suatu hal itu terkadang ada hikmahnya ya gitu. Nah itu juga termasuk juga punya masalah sama si fulan gitu ya, atau punya masalah nggak kepikiran besok punya masalah gitu ya gitu. Nah ini juga untuk menghindarinya dengan doa. Kalaupun tertimpa gitu ya, maka tidak mendapat kejelekan selanjutnya gitu. Karena itu banyak ya cerita-cerita itu ya, atau kisah-kisah gitu ya maksudnya. Tidak hanya sekedar cerita di zaman Nabi gitu ya. Kenapa misalnya di perang Uhud kalah gitu ya? Bukan hanya menguji mental kaum muslimin ya, tapi ada hikmah juga. Ketika kalah itu tidak terjadi mudarat selanjutnya gitu. Nah, itu nanti kalau kita kaji di kajian syiro itu lebih dalam itu ya. Saya nggak mau panjang lebar gitu. Artinya pasti ada hikmahnya gitu. Nah itu ya. Makanya untuk menghindari mudaratan selanjutnya itu diantaranya dengan doa. Minimal seperti itu ya gitu. Kalaupun terjadi juga, artinya ya tinggal kita bersabar. Inilah ya kunci bersabar itu ya dalam wasbir ala ma yaqulun gitu. Gitu ya. Bersabar terhadap perkataan mereka gitu. Makanya kita nggak tahu esok gimana gitu hari esok itu. Ada yang mau pesan gitu ya paket, nggak jadi paketnya gitu ya. Nah itu selalu gitu ya, terus roda itu berputar kan kejadian itu ya. Kan saya juga waktu itu pernah memesan paket gitu ya. Ada pembagian buku majalah As-Sunnah gitu ya. Ternyata saya tunda gitu ya. Benar ternyata karena keuangan pemuda lagi sempit. Gitu. Ya akhirnya penundaan saya ada hikmahnya juga gitu. Untuk meringankan keuangan pemuda. Kerkajian gitunya. Berlaku Ustadz di amplopan gitunya. Nah itu ada hikmahnya juga gitu. Nah itu kan kadang berjalan tiap harinya gitu. Gitu. Kemudian wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut gitu. Dan tiadalah yang mengetahui ya, tidaklah dia mengetahui di bumi mana dia akan meninggal gitu. Nah itu ya, tidak akan mengetahui ya gitu. Misalnya ada perkataan tongkat dia bisi penyakit, tongkat dia bisi paeh atau kumaha gitunya. Tapi ternyata tidak juga gitu ya. Ada orang yang 2 kali stroke gitu ya. Saya tidak mau sebut namanya. 2 kali stroke gitu. Stroke-nya stroke kaki gitu ya, sampai berat gitu ya. Tapi ternyata masih hidup sampai sekarang gitu, 2 kali stroke gitu. Aduh. Ada orang yang cuci darah, terus menerus cuci darah gitu ya. Ternyata masih hidup juga gitu. Malah ada orang yang sehat, masih muda, masih kuat, masih bugar, malah sudah meninggal. Nah kita nggak tahu ya, di bumi mana seseorang itu akan meninggal gitu ya. Dan di mana tempatnya akan meninggal. Jadi kita harus biasakan di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat yang soleh gitu. Kediamannya itu ya, lingkungannya gitu ya.
Itu harus kita biasakan di majelis gitu ya, dalam tilawah dan seterusnya. Harus kita biasakan gitu. Kemudian lanjutannya itu innallaha alimun khabir ya. Sesungguhnya Allah itu mengetahui ya, ditambah lagi khabir gitu ya. Dan Maha mengabarkan gitu ya. Ai khabir itu yang kecil-kecil gitu ya. Hal-hal yang kecil. Makanya dimaksud ini yang di surah Luqman ayat 34 atau ayat yang terakhir itu ya. Itu adalah kiamat kecil gitu. Tentang kematian gitu ya. Tentang apa yang terjadi besok. Itu kiamat kecil ya. Gitu. Hanya saja nanti kalau dikaji ya tentang perbedaan jumhur ulama, apakah termasuk juga kiamat wusta, Allahu a'lam gitu ya. Yang pasti kita harus persiapkan gitu aja ya. Karena sudah banyak yang berbicara tentang tanda-tanda kiamat gitu ya. Gitu. Termasuk X gitu ya. Ustadz mantan ustadz akhir zaman gitu ya. Mantan, ada yang mantan, ada yang masih gitu ya, gitu. Gitu. Tapi ternyata tidak didukung dengan riset yang baik gitu ya. Tidak didukung dengan dalil-dalil yang sahih. Nah, ini yang harus kita koreksi ya gitu. Oh, katanya nggak masalah, ada orang kalau diperingatkan pasti dengan koreksi kayak gitu, misalnya dengan mengatakan kiamat demikian gitu ya gitu. Maka nggak masalah katanya mengatakan dajjal begini, akan terjadinya begini gitu, nanti tahun demikian begini gitu ya, nggak masalah katanya. Tapi dalam hal akidah, maka syaitan itu adalah innallaha ya'murukum bis-su ya gitu. Syaitan itu menyuruh ya pada kejelekan, kejahatan, wal fakhsya dan kekejian. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun tuh. Dan mengatakan sesuatu tentang Allah yang tidak engkau ketahui gitu. Tentang kiamat lah, tentang apalah gitu ya, pokoknya tentang takdir Allah misalnya. Maka itu menjadi hal yang godaan setan gitu ya gitu. Godaan setan itu ya, bawa-bawa gitu ya. Godaan setan itu bisa benang kapan saja gitu ya. Dagang pil teh gitu ya. Walaupun menimpa orang yang berilmu gitu tuh. Jadi sangat harus hati-hati kita itu ya. Dari berbicara yang tidak sesuai ilmunya atau belum terjadi. Kata Umar bin Khattab, janganlah engkau biasakan atau janganlah engkau pertanyakan ya sesuatu yang belum terjadi gitu ya. Nah itu kan ada di status di FP-nya, di fanspage-nya itu. Tinggal dibaca itu ya. Jadi jangan kau bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Karena biasanya yang terjadi juga engkau lalai gitu. Nah itulah kurang lebihnya gitulah. Hampir sama lah gitu ya perkataannya ya gitu. Kadang gitu ya ketika kita terjadi sesuatu, terjadi penyakit aja ini kadang kita lalai gitu ya gitu. Ketika terjadinya wabah, wah awal berdebat gitunya, sampai sekarang berdebat gitunya, mereka maju teh kan. Jadi tungtungna tepat ruguh gitu kan. Nah ini kelalaian teh. Atau kadang kita tidak mewanti-wanti dengan masker dan seterusnya, itu kan jadi lalai juga. Toh sudah bertanya-tanya gitu ya tentang apakah seseorang ini jangkit penyakit atau enggak gitu ya. Ya Allah alam, saya mah tidak mau ikut campur tentang perhitungan Menkes itu ya, itu nggak tahu asli atau enggak. Yang pasti kita tetap harus waspada gitu ya gitu. Tetap waspada gitu ya, diutamakan.
jadi panjang ya. Itu baru kiamat kecil itu ya, salah satunya tentang kematian ya, yang dijelaskan dalam surah apa tadi? Luqman ya terakhir tuh. Ini ada pembahasan tapi saya nggak lihat ke buku nih. Ternyata masih panjang kalau menjelaskan, karena kemarin kan cuma mukadimah doang itu ya. Cuma mukadimah kemarin itu. Oh, ini ada penjelasan nanti tentang alam barzakh gitu ya. Ya saya cuma kasih tahu kisi-kisinya aja ya, spoilernya aja dulu lah gitu. Tentang alam barzakh. Diterangkan bahwa hadis dari Utsman bin Affan ya, bahwa innal qabra hadis dari Utsman bin Affan bahwasanya Rasulullah bersabda ya, innal qabra ya innal qabra awalu manazilin min manazilil akhirah ya gitu. Ini dalam beberapa lafaz sih, ada yang manazilil akhirah itu aja cukup gitu ya, ada yang awalu manazilin atau manzilin ya, awalu manzilin min manazilil akhirah gitu ya tuh. Jadi ini macam-macam itu ya lafaznya ya. Nah, diantaranya yang pertama itu nanti setelah meninggal itu diantaranya alam barzakh gitu ya. Tempat menetap pertama atau dinding gitu ya. Kalau kata yang lain gitu ya, dinding antara dunia dan akhirat. Itu alam barzakh gitu ya. Nah, ini juga panjang tentang alam barzakhnya. Kemudian nanti ada kedahsyatan hari kiamat. Dahsyatnya kiamat. Wah, ini juga lumayan ya. Nama-nama kiamat juga kita belum pernah ngebahas ya. Nah, baru nanti ada tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil ini ada 30 di sini sebut ya. 30 ya. Tanda besar ada berapa? 10? Ya. 9 di sini mah ya. 9 gitu. Tuh, ini cuman 2 di sini juga ya. Artinya mengambil pendapat yang masyhur, yang mayoritas yaitu cuman sugro dan kubro aja gitu. Gitu. Oh, nanti belum juga proses setelah hari kiamat itu ya. Ada mahsyar, ada ard atau hisab ya gitu. Dan sebagainya, ada mizan gitu ya. Panjang deh gitu ya. Ada sirat gitu ya. Syafaat. Nah, gitu kalau di buku ini ya. Tapi saya itu nggak akan masuk ke buku semua gitu ya. Pokoknya nanti ada pembahasan khusus bikin di buletin gitu ya. Tapi jangan, ya hanya tulisannya masih bertahap lah gitu lahnya. Karena emang inspirasi itu terkadang rada berat gitu ya. Gitu. Apalagi kalau jarang nulis gitu ya, misalnya antum jarang nulis gitu ya, cuman dapat inspirasi, cuman baca doang gitu ya, ya kan belum tentu juga bisa nulis gitu ya, belum tentu apa yang dibaca dituangkan ke tulisan gitu ya, itu apalagi ya, berat itu. Cobi pas khutbah, kalau pemula itu kadang buntu gitunya, nah itu tema naon gitunya, tema liar gitu, nah ini, jadi ya malumi sajalah gitu. Kalau buletin emang belum bahas sampai situ ya. Ya masih diskusi nih ya. Di pemuda itu ya. Mudah-mudahan nanti ada gitu ya. Ya dari saya lah gitu. Walaupun kedah saya ada yang nulis tentunya. Ya tentang kiamat itu ya, bertahap saja ya. Kita hubungkan saja
kita bagaimana nanti mukadimahnya, ya itu nanti saja ya di kesempatan berikutnya. Sudah setengah jam ternyata ya. Sampai panjang gitu. Baik, mungkin segitu saja dahulu ya. Karena waktu sudah jam 5, insya Allah kita lanjut lagi di hari Selasa tentang kitab Tauhid. Wa'alaikum minkum barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.